Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin, para ulama dan para masyayikh, para kiai, dan tentunya Dewan Juri yang sangat saya kagumi. Saya Noval Akdan dari Pondok Modern Arifai 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas 5 nadom Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki. Nadoman tersebut terdapat pada bait 46 sampai dengan 50. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makatin lailan li kusin yudra wa ba'da isra'in urujun lisama hatta ra'a nabiyyu rabbang kalama min ghairi kaifin wa isarin wa sarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa balaghal ummata bil isra'i wa fadli khamsatin bi lam dirai qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya fatah ya alim ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabi lan iku tetep ing dalem sadurunge hijrah nabi al-isra utawi isra min makatin sangge Mekah lailan ing dalem wengi likutsin maring Baitul Muqaddas yudra kang ditingali. Wa badal isra lan iku tetep ing dalem sakwise isra urujun utawi munggah lisama maring langit hatta ro'a sehingga weruh sapa nabi kanjeng nabi roban ing pangeran kalama kan ngendikani sapa roban min ghairi kaifin saking tanpa kaya apa wanisorin lan tanpa kulimbuni waftarat lan merduake sapa Allah alaihi ing atase kanjeng nabi khamsan ing 5 waktu ba'da khamsina farat ing dalam sakwise 50 wa balagha lan nekaake sapa kanjeng nabi al ummata ing umat bil isra'i kelawan ketadian isra wa fardhi khamsatin lan kelawan kewajiban salat 5 waktu bilang tirai kelawan tanpa mamang. Qad faza teman-teman bejo. Sapa sing bejo sapa sidikun Abu Bakar As-Siddiq. Ditasdikin kelawan oleh menerake lahu maring Isra. Wabil uruji lan kelawan mi'raj. Apa sidku oleh menerake wa fa'alahu ing ahli Isra. Arti dari nadam yang telah saya baca dan saya artikan tadi, yakni wa qabla hijratin nabiyil Isra min makatin lailan likutsin hijrah. Sebelum Nabi hijrah menuju Madinah, Nabi telah diisrakan, yakni diperjalankan pada suatu malam dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang sama-sama sudah diketahui. Ba'da Isra'in urujun sama hatta ra'a Nabi rabbang kalama. Setelah Nabi Isra, Nabi pun naik ke langit sehingga Nabi melihat Tuhan yang berkata-kata. Min ghairi kaifin wa nisarin muhtarat, berkata-kata tanpa adanya bentukan ruang. Alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Disinilah terjadinya perintah Nabi, yakni perintah difardukannya salat 5 waktu setelah diwajibkan 50 waktu. Wa balaghul ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bilam tirai. Dan Nabi telah menyampaikan kepada umat peristiwa Isra tersebut dan termasuk kewajiban salat 5 waktu tanpa adanya keraguan-keraguan. Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Sungguh beruntung sahabat Abu Bakar yang membenarkan peristiwa Isra tersebut dan peristiwa Mi'raj yang sudah sepantasnya disandang bagi pelaku sholat. Dari nadam yang telah saya baca dan saya artikan tadi, Kiai nanti menjelaskan wajib hukumnya bagi orang mukallaf mengetahui dan meyakini adanya peristiwa Isra yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa seperti itu? Karena peristiwa Isra telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1.
Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempercayai Isra akan dihukumi kafir. Mengapa? Karena Isra telah disebutkan dalam Al-Quran. Lantas bagaimana dengan Mi'raj? Apakah orang yang tidak meyakini Mi'raj akan dihukumi dengan kafir juga? Tidak, karena Mi'raj hanya disebutkan dalam dalil akli dan bukannya disebutkan dalam dalil akli dan bukan disebutkan dalam dalil akli. Sehingga orang yang tidak mempercayai adanya Mi'raj, orang tersebut hanya dihukumi dengan fasik. Perlu diketahui, kok bisa sih sampai terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini? Peristiwa tersebut terjadi karena jauh sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sedang dilanda kesedihan yang disebut dengan Amul Husni. Mengapa? Karena pada tahun tersebut banyak orang yang dicintai oleh Nabi meninggal dunia. Istri Nabi meninggal dunia, paman Nabi meninggal dunia, sampai kakek Nabi pun meninggal dunia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Nabi melewati perjalanan Isra Mi'raj tadi. Sedangkan apa artian Isra itu sendiri? Dijelaskan dalam nadam yang pertama, wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkatin lailan liqujin yudroh. Bahwasanya sebelum Nabi hijrah menuju Madinah, Nabi telah diisrakan, yakni diperjalankan pada waktu malam yang sudah sama-sama diketahui dari Baitul Maqdis, dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Diperjalankannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaiki buraq, yakni hewan tunggangan yang berwarna putih yang lebih pendek daripada bigol dan lebih tinggi daripada keledai. Dan Nabi pun ditemani oleh dua malaikat, yakni malaikat Jibril di samping kanan dan malaikat Mikail di samping kirinya. Sesampainya beliau di Masjidil Aqsa, beliau mengikat buraqnya di tempat biasanya Nabi mengikat hewan tunggangan-tunggangannya. Beliau bersabda, "Farabatu bil halqatil lati yarqitu bihil anbiya." Aku mengikat buraq di salah satu pintu di Masjid Baitul Maqdis, tempat di mana para nabi mengikatkan hewan tunggangannya. Dilanjutkan dengan nadam berikutnya, wa ba'da Isra'in urujun sama, yang menyatakan bahwa setelah terjadi peristiwa Isra, Nabi pun naik ke langit yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Naiknya Nabi ke langit ditemani oleh malaikat Jibril dan dengan menaiki buraq. Saat melakukan perjalanan melewati langit-langit, Nabi pun bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di antaranya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Tidak sampai di situ, malaikat Jibril pun mengajak Nabi untuk pergi ke neraka, untuk melihat sisa-sisa di neraka, dan pergi ke surga untuk melihat kenikmatan yang ada di dalamnya. Sampai pada Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun meninggalkan Nabi. Mengapa? Karena malaikat Jibril tidak kuat untuk sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga Nabi pun meneruskan perjalanan sendiri, sehingga dijalankan dengan adab hatara'an Nabi Rabbalan Kalamah, yang menyatakan bahwa Nabi melakukan perjalanan sehingga Nabi bertemu dengan Tuhan yang berkata-kata. Kok bisa Nabi bertemu dengan Tuhan yang berkata-kata? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka 10.000 hijab yang ada di dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi kaifin wa nisun mutarad. Berkata-kata Tuhan berkata-kata tanpa bentuk dan ruang. Lantas bagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam, hanyalah Allah yang tahu. Alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Disinilah terjadinya kewajiban atas Nabi dan kepada umatnya. Kewajiban apa? Yang difardukannya sholat 5 waktu setelah sebelumnya diwajibkan 50 waktu. Semua kejadian tersebut hanya terjadi dalam waktu 1 malam saja. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sepulang dari Isra Mi'raj dengan keadaan tempat duduk yang diduduki Nabi masih dalam keadaan hangat. Dilanjutkan dengan nadam wa balaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bilang diroi. Dan Nabi telah menyampaikan kepada umatnya peristiwa Isra Mi'raj tersebut dan termasuk kewajiban salat 5 waktu tanpa adanya keraguan. Sayangnya, banyak dari kalangan kaum Quraisy yang tidak percaya mengenai peristiwa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sehingga disambung oleh nadam berikutnya, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Ketika banyak orang yang tidak percaya mengenai peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi, disinilah muncul sahabat Nabi yang beruntung. Siapakah itu? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pelopor akan kebenaran peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Sehingga banyak dari kalangan kaum Quraisy yang percaya dan meyakini tentang adanya peristiwa Isra Mi'raj tersebut beserta perintah yang diturunkan kepadanya. Oleh sebab itu, sahabat Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya orang yang benar. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya sholat adalah satu-satunya perintah yang sangat penting. Hal tersebut disebutkan bahwasanya sholat merupakan perintah yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara apapun. Sebagai milenial Islami, sudah sepatutnya dan seharusnya kita untuk mempelajari, mengetahui dan mengamalkan lebih lanjut peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Dengan cara apa para hadirin? Dengan cara meyakini adanya peristiwa Isra Mi'raj tersebut dan melakukan sholat 5 waktu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, dan sungguh yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Jangan sampai kita yang telah diberi banyak keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengerjakan perintahnya dan bahkan malah meninggalkannya. Naudzubillahi min dzalik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena al-insanu mahallul khata'i wan nisyani. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Kang Taufik makan keripik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.